Tapi tidak ada lagi yang makan ya, tidak ada lagi yang ngobrol ya dengan tante, dengan mama, dengan papa. Tapi sekarang kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat lagu pujian penyembahan. Kapanpun hidupku berubah. Shalom teman-teman, selamat berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, baik yang di rumah, di mana saja, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman semua, apa kabarmu? Tentu baik semua ya, sehat. Puji Tuhan, kita akan menyambut Natal. Nah sekarang kita akan membahas tentang kelahiran Yesus. Namun sebelumnya Bapak akan memberi ayat hafalan kepada kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5a yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ulangi lagi ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi di sini firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya menjelaskan bahwa Yesus sudah dan akan lahir. Nah, teman-teman semua yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita dari kitab Matius dan juga ada dari kitab Lukas, membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada suatu saat Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan berita kelahiran Yesus. Nah, Gabriel ini diutus untuk datang ke suatu daerah ataupun kota di daerah Bethlehem, yaitu di Nazaret. Di sana ada seorang perempuan yang bernama Maria. Pada saat itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, teman-teman semua, lalu malaikat Gabriel ini datang kepada Maria di Nazaret. Lalu dia masuk ke rumah
dan dia bertemu dengan Maria dan dia berkata, "Hai," katanya gitu, "salam, hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan." Teman-teman semua, tiba-tiba kata itu membuat Maria kaget. Lalu dia bertanya di dalam hatinya, apa artinya ini? Tentang pesan ini, katanya. Lalu malaikat itu menjawab. Malaikat itu bilang kepada Maria, "Maria, jangan takut. Engkau akan mendapat kasih karunia. Engkau seorang perempuan yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamai dia Yesus." Nah, lalu anak ini akan besar dan dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menghapus dosa manusia. Itu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria. Teman-teman semua, apa yang terjadi? Perkataan malaikat ini disampaikan Maria kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dengan rencananya di hati dan pikirannya, dia ingin membatalkan pertunangan dan pernikahannya terhadap Maria. Rupanya hal itu diketahui oleh Tuhan, rencana daripada Yusuf ini. Lalu Tuhan mengutus kembali malaikat Gabriel ini kepada Yusuf. Dan kalau yang pertama malaikat Gabriel ini bertemu langsung dengan Maria. Tapi sekarang malaikat Gabriel ini dia tidak bertemu langsung, tapi menampakkan dirinya dengan melalui mimpi, di mana Yusuf bertemu dengan malaikat melalui mimpi. Lalu malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus." Itu yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Yusuf. Dan kita tahu Yusuf ini adalah orang yang jujur, orang yang tulus hati, dan orang yang penurut apa kata firman Tuhan. Dan setelah itu malaikat juga menyampaikan, anak yang dilahirkan ini nanti adalah seorang laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi malaikat Gabriel ini menyampaikan kepada Maria dan menyampaikan kepada Yusuf bahwa Yesus itu akan lahir ke dunia ini untuk menghapus dosa umatnya, untuk memberi kedamaian kepada umatnya yang ada di muka bumi ini, termasuk teman-teman dan saya juga, bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini, Natal ini, dia membawa damai, dia membawa keselamatan kepada kita. Nah, teman-teman semua yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pada akhirnya setelah Gabriel ini bertemu, dan terjadilah pada suatu tempat itu di mana kerajaan Romawi membuat suatu pencatatan penduduk. Jadi setiap penduduk Israel dia kembali ke tempatnya masing-masing untuk mencatat penduduknya di mana dia berada. Nah, karena Yusuf ini dari keturunan Daud, dia berasal dari Bethlehem, kota Daud. Oleh sebab itu dia mengajak Maria ini yang sedang mengandung ini untuk pencatatan penduduk di Bethlehem. Sampai di Bethlehem, Maria tiba waktunya untuk melahirkan. Dan dia mencari tempat untuk bersalin, melahirkan. Ketuk satu rumah tidak dibuka, ketuk kedua tidak buka, tidak ada tempat. Pergi ke penginapan, semua penginapan tertutup, tidak ada yang memberi tempat karena semua penuh, karena penduduk banyak untuk pencatatan tersebut. Pada akhirnya Maria dan Yusuf masuk ke dalam suatu tempat yang kumuh, di mana di sana adalah kandang domba. Adik-adik, teman-teman semua, kandang domba ini
lah yang menjadi tempat. Dan karena Maria tidak bisa menahan karena sudah tiba waktunya melahirkan, akhirnya dia melahir di kandang domba ini. Dan lahirlah seorang bayi. Maria mengambil lampin untuk membungkus dia. Setelah itu dibaringkannya di palungan itu, tempat makan domba. Itulah Yesus kita, adik-adik. Itulah Yesus dari sorga, lahir ke dunia melewati Maria. Dan dia tujuannya untuk memberi sukacita kepada kita, untuk memberi damai dan keselamatan kepada kita. Makanya kita menyambut hari Natal ini karena Yesus sudah lahir di kandang domba untuk kita. Nah, inilah cerita Bapa kepada adik-adik, dan semoga kita sukacita terus karena Yesus sudah lahir, maka Dia mengasihi kita, memberi keselamatan kepada kita. Jadi di acara Natal ini adik-adik, Yesus sudah lahir di kandang domba dengan kain lampin yang sederhana, dibaring di palungan. Kita tidak usah menuntut baju yang baru, kalau ada dipakai. Tidak usah menuntut yang banyak kepada orang tua kita, kepada kakak kita. Kita harus bisa mengasihi orang tua kita, mengasihi guru kita, mengasihi teman-teman kita, kakak dan adik kita. Karena Yesus sudah mengasihi kita sampai Dia datang ke dunia untuk merangkul, menolong kita. Terima kasih. Ini cerita Bapa sampai di sini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami bisa mengasihi orang tua kami, mengasihi adik dan kakak kami, dan kami juga bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hati kami sudah terbuka bahwa Yesus sudah lahir ke dunia untuk memberi sukacita, memberi damai kepada kami, memberi keselamatan kepada kami. Dan hari Natal ini menjadi hari di mana Yesus sudah datang ke dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya. Minggu depan lagi kita akan bertemu dengan guru-guru lagi. Ingat ya, persiapkan waktu hari Minggunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau hari Minggu kita harus dengarkan firman Tuhan ya, menyanyi walaupun melewati virtual seperti ini, tetapi kita kasih Kristus tidak terbatas. Terima kasih. Salam, dadah. Tuhan berkati. Haleluya.